Hai teman-teman semua, kenalin aku Ii. Aku masuk kedokteran yang 3 tahun terakhir ini membantu sebagai asisten dosen anatomi di kampus aku. Dan selama aku jadi asisten, aku ketemu banyak banget teman-teman kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan prodi lain yang membutuhkan belajar anatomi kesulitan karena katanya anatomi itu hafalannya banyak banget. Tapi percaya gak sih kalau aku bilang, sebetulnya anatomi itu nggak susah dan nggak 100% hafalan juga. Gimana caranya? Ini 3 tips atau 3 cara belajar anatomi yang efektif supaya paham, supaya ngerti dan gak hafalan aja. Jadi bisa deh nanti kalau ngerjain soal. Disimak ya. Tips pertama dan yang mana menurutku ini inti banget adalah belajar terminologi. Terminologi itu istilah-istilah yang dipakai dan dalam hal ini istilah di anatomi ya, karena anatomi itu struktur dan penamaan organnya sebagian besar dari bahasa Latin. Dan kalau kita mau paham, jadi kita sedikit-sedikit harus tahu istilah-istilahnya dong, yang mana sebetulnya bahasa Latin itu. Kalau dulu di SMP dan juga SMA, mungkin teman-teman ada yang udah belajar organ tubuh, kita masih menyebutnya paru-paru, jantung, usus. Tapi kalau sudah di mata kuliah anatomi, kita udah nggak boleh nyebut bahasa Indonesia lagi, tapi dengan bahasa Latinnya, yaitu paru-paru itu disebutnya pulmo, jantung disebutnya cordis, dan usus disebutnya intestinum. Kayak gitu-gitu. Dan contoh lain kenapa terminologi itu penting, jadi gini, contohnya ada kata pulmo dextra. Pulmo dextra. Pulmo tadi artinya paru-paru dan dextra artinya itu kanan. Jadi kalau kita artikan paru-paru sebelah kanan. Kebayang nggak? Karena kita punya dua paru-paru dan itu namanya beda. So itu teman-teman gimana contoh pemanfaatan terminologi supaya paham sama anatomi. Untuk pembahasan yang lebih lanjut tentang terminologi, aku bakal bahas di video selanjutnya aja. So stay tune ya. Tips yang kedua adalah jangan mager untuk lihat gambar. Aku tahu mungkin teman-teman ada yang lebih nyaman belajar dengan cara visual, dengan cara auditorik, atau dengan cara mencatat. Apapun itu, you do you. Tapi jangan lupa kalau anatomi itu kita belajar bentuk atau belajar bangunan. Jadi mau nggak mau kita memang harus lihat bentuknya dan kita identifikasi, oh bentuknya kayak gini, oh bangunannya kayak gini. Makanya harus banget lihat. Media pembelajaran anatomi itu macam-macam, bisa berupa gambar, bisa berupa manekin, bisa berupa kadaver, mau plastinasi atau kadaver basah. Dan ini perlu banget, seandainya teman-teman ada kesempatan lihat langsung, pastiin untuk lihat dan perhatiin, karena kadang-kadang struktur yang kita lihat di buku itu atau di gambar nggak sama banget kayak yang kita lihat di tubuh asli atau di kadaver misalnya. Contohnya, arteri dan vena pembuluh darah. Kalau arteri di buku atau di atlas kita lihatnya warna merah, tapi kalau vena kita lihatnya warna biru. Ternyata kalau di kadaver, arteri dan vena tuh nggak berwarna merah dan biru kayak gitu. Jadi kita beneran harus lihat dan perhatiin, oh ternyata bentuk dan strukturnya itu beda di sebelah sini. Jadi kita beneran ngerti dari bentuknya, bukan warna-warna ilustrasi yang ada di buku aja. Dan biasanya ketika teman-teman ada kesempatan untuk lihat preparatnya langsung, lihat kadaver dan juga lihat manekin, teman-teman akan ditemenin oleh dosen pengajar dan juga asisten-asisten beliau. Nah, teman-teman perlu banget untuk klarifikasi atau bertanya pada hal-hal yang teman-teman masih bingung. Dan juga teman-teman perlu untuk catat poin-poin atau hal-hal yang disampaikan oleh dosen pengajar dan juga asisten-asistennya, karena hal yang disampaikan beliau ini pasti adalah hal yang menjadi target atau menjadi cakupan belajar materi teman-teman. Karena struktur anatomi itu banyak banget dan andai kata teman-teman bisa lebih bijak untuk belajar fokus pada hal-hal yang menjadi target materi, itu bakal menguntungkan banget buat teman-teman, karena itu bisa aja yang keluar nanti pada saat ujian. Tips yang ketiga, kalau teman-teman belajar anatomi ini untuk perkuliahan yang mana nanti ada asesmen penilaiannya, sebaiknya teman-teman tahu dulu kurikulum atau cakupan materi dan hal-hal penting yang perlu teman-teman paham ketika teman-teman belajar anatomi. Karena kalau teman-teman buka buku anatomi atau atlas anatomi, misal Sobota, More, Netter, Prometheus, itu isinya banyak teman-teman. Ada hal-hal yang menjadi target pembelajaran dan ada struktur-struktur lain yang sebetulnya nice to know aja. Dan ini akan menguntungkan banget buat teman-teman kalau teman-teman sesuai fokusnya pada hal-hal yang target pembelajarannya nih. Jadi kalau keluar soal ataupun ditanya sama dosen, itu akan lebih bisa ngejawabnya.
Dan ini juga akan ngebantu banget buat teman-teman karena anatomi adalah salah satu ilmu dasar medis yang dibutuhkan banget ketika nanti teman-teman menganalisis permasalahan pada pasien ataupun bahkan mendiagnosis pasien. Jadi teman-teman bisa paham nih, oh kenapa ya penyakitnya kayak gini? Oh ternyata karena bentuknya anatominya seperti ini sehingga ketika terjadi penyakit atau terjadi abnormalitas atau kelainan akan jadi seperti ini. Begitu teman-teman. So itu dia teman-teman 3 tips atau 3 cara belajar anatomi yang efektif supaya paham, supaya nggak asal hafal aja, dan tentunya mempermudah teman-teman ketika kedepannya belajar anatomi. Hope it helps karena cara ini sudah membantu aku untuk alhamdulillah selalu lulus ketika ada ujian anatomi. Dan karena aku juga baru di YouTube, kenalin dulu aku Ii. Aku masuk kedokteran yang sebetulnya lagi nungguin koas. Jadi dalam jeda waktu ini aku akan buat video-video pembelajaran anatomi yang per sistem. Jadi teman-teman bisa fokus belajarnya per sistem di sana dan semoga itu membantu juga buat teman-teman. And ya, ini sosial media aku. Teman-teman bisa reach out aku di sana atau mau tanya juga boleh atau di comment section bagian bawah. Jangan lupa subscribe video YouTube aku dan aktifin loncengnya kalau teman-teman mau ada notif pas aku post video baru. See you guys in my other video. Bye bye.